Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah desa kecil. Suatu ketika ada seorang ibu yang penuh kasih pergi ke kota besar. Ibu ini bernama Rukayah. Setelah kembali ke rumah tanpa disangka sikapnya berubah total dari sebelumnya. Bahkan kepada anaknya sekalipun. Semula Rukayah sangat memanjakan putri sematawayangnya yang bernama Diana. Tak peduli seberapa larut Diana pulang ke rumah, dia akan menunggu untuk membuatkan makanan enak dan diantarkan ke hadapan anaknya. Dan bisa dibilang hampir tiap hari Diana pulang larut malam, entah itu dari mengerjakan tugas sekolahnya atau bahkan sekedar nongkrong bersama teman-temannya. Namun Rukayah tetap setia menunggu sampai dia tiba. Akan tetapi sejak pulang dari kota besar, sikap Rukayah berubah drastis. Dia jadi tidak mau lagi mengurus anaknya seperti biasanya. Biarpun Diana pulang sangat larut malam, Rukayah tidak pernah mengindahkannya. Bahkan dia tidak pernah memasak lagi di rumah. Ketika Diana merasa lapar dan memberitahukan padanya, Rukayah hanya menjawab dengan nada dingin. "Kamu sudah besar, apakah masih belum bisa masak sendiri? Cobalah belajar mengurus diri sendiri." Yang mana hal itu membuat Diana berpikir bahwa sang ibu sudah tidak sayang lagi padanya. Lalu lambat laun timbul perasaan tidak senang dan benci padanya. Diana tak pernah bertanya apa alasan ibunya bersikap dingin padanya. Dia hanya sibuk berdebat dan membenci wanita parubaya itu. Tapi di samping itu Diana mulai mencuci pakaian sendiri, mencuci piring sendiri, bahkan menata kamar sendiri. Saat lapar pun dia memasak sendiri. Semua urusan harus dikerjakan sendiri, sebab biarpun dirinya merasa lelah, haus, lapar, atau mengantuk sekalipun, sang ibu tidak pernah mempedulikannya. Hari demi hari berlalu, sudah beberapa bulan Diana hidup mandiri. Bahkan sampai dia terbiasa melakukan segala sesuatunya seorang diri. Jika ditanya apakah dia merindukan sosok ibunya yang dahulu, Diana berkata tidak. Karena dia sangat kecewa pada perubahan sikap ibunya dan menganggap beliau sudah tiada. Dan anggapan Diana pun jadi kenyataan. Tak selang beberapa lama Rukayah meninggal dunia. Hanya menyisakan hubungannya dengan Diana yang sudah semakin menjauh. Bahkan beberapa waktu belakangan ini mereka saling bersikap dingin seperti musuh yang sedang perang dingin. Diana yang lebih memilih pindah ke sebuah kos-kosan tidak pernah menengok ibunya di rumah. Hingga akhirnya dia mendengar kabar bahwa sang ibu telah meninggal dunia. Barulah dia menyempatkan diri untuk pulang. Dia pulang hanya sekedar untuk menghadiri pemakaman ibunya. Dan di pemakaman inilah Diana bertemu kembali dengan ayahnya yang sudah lama kabur dari rumah. Beberapa bulan berlalu semenjak kematian Rukayah. Kini Diana memutuskan tinggal bersama ayahnya Rozak. Namun ternyata Rozak telah menikah lagi dengan janda muda kampung sebelah. Wanita itu bernama Sela. Perawakannya yang langsing dan tutur katanya yang lembut mungkin menjadi alasan sang ayah pergi meninggalkan rumah dan lebih memilih hidup bersamanya. Tapi ternyata tidak semua ibu tiri jahat. Setelah beberapa hari tinggal bersama ayah dan ibu tirinya, Diana merasa bahwa Sela adalah orang yang baik untuk ukuran ibu tiri. Paling tidak Sela masih menyisakan sedikit lauk pauk dan nasi untuknya. Hubungan mereka pun terbilang cukup harmonis. Singkat waktu, Diana memutuskan untuk belajar dengan keras untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Namun setelah akhirnya lulus ujian seleksi, dia justru dihadapkan pada kenyataan yang membuatnya dilema. Dikarenakan kondisi ekonomi keluarga tidak baik, maka dia tidak ada dana untuk membayar uang kuliah. Diana hanya bisa merenung dan menangis di pojok kamarnya. Dia padahal sudah berjanji pada teman-temannya akan berkuliah di kampus yang sama. Dia pun selalu membayangkan betapa indahnya kehidupan perkuliahan nanti. Bertemu dengan banyak orang-orang hebat, bebas melakukan hal yang dia inginkan, dan dengan berkuliah juga bisa membuat ayahnya bangga.
Namun kini hatinya sedang berperang dengan pikirannya. Harapannya seakan runtuh sebelum dia pergi ke medan perang. Mimpinya terpaksa berhenti di tengah perjalanan, dan dia pun sudah sangat telat untuk mengejar beasiswa. Jadi hanya kecemasan yang menyelimuti dirinya saat ini. Ketika Diana sedang diliputi kecemasan, tiba-tiba Rojak masuk ke kamar putrinya itu, lalu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran di luarnya. Diana pun bingung seketika menerima kotak tersebut. "Ini untukmu, nak. Sudah saatnya kamu menerima barang ini," ucap Rojak sambil meletakkan kotak itu di kedua tangan Diana. Diana pun semakin bingung, lalu Rojak menjelaskan bahwa sebelum Rukayah meninggal dunia, wanita itu sempat menemuinya sekali. Rukayah berpesan agar Rojak bersedia merawat Diana setelah kepergiannya. Kemudian sebelum wanita itu pergi, dia memberikan kotak tersebut pada Rojak dan mengatakan bahwa kotak itu adalah milik Diana dan boleh diberikan ketika anak itu sedang mengalami masa sulit. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Diana pun menerima kotak itu dengan perasaan masih kebingungan. Lalu dia membuka kotak tersebut dengan hati-hati. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada setumpuk uang dengan selembar surat di bawahnya. Dalam surat tersebut tertulis pesan Rukayah. "Anakku, kali itu ketika ibu pergi ke kota, sebetulnya ibu pergi memeriksakan kesehatan tubuh ibu, nak. Setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, barulah ibu tahu kalau ibu terkena kanker dan sudah stadium akhir." Saat mendengar kabar itu, ibu hampir tidak bisa berdiri, saking lemasnya. Bukan khawatir akan diri ibu sendiri, melainkan khawatir akan dirimu. Ibu berpikir jika ibu sudah tiada, bagaimana dengan dirimu nanti? Kamu masih kecil, bagaimana kamu bisa melanjutkan hidup? Bagaimana menghadapi kehidupan yang keras ini? Maka dari itu, sepulangnya ke rumah, ibu bersikap dingin kepadamu. Ibu ingin kamu mengerjakan semuanya sendiri. Ibu juga tidak peduli lagi padamu. Hal itu agar kamu membenci ibu. Dengan demikian, sesudah ibu tidak ada di dunia ini lagi nanti, kamu tidak akan diliputi dengan kesedihan. Anakku, walau ibu tidak pernah menanyakan keadaanmu lagi, namun di dalam hati ibu sebetulnya tetap mengkhawatirkanmu. Setiap kali kamu pulang larut malam, walau ibu tidak membuka pintu untuk menyambutmu, namun ibu tetap menunggumu pulang. Ketika kamu pulang dengan tubuh lelah dan perut lapar, ibu membiarkanmu masak sendiri, sebab ibu berharap sesudah ibu tiada nanti kamu bisa menyiapkan makananmu sendiri. Padahal dalam hati ibu sangat tidak tega melakukan hal itu. Dulu ibu mengerjakan semuanya untukmu, namun sesudah ibu tiada nanti, siapa lagi yang akan menjagamu? Segala sesuatu di kemudian hari harus bergantung pada dirimu sendiri. Ibu berlaku buruk padamu, bahkan tidak memasakkan nasi untukmu, dan semua pekerjaan harus kamu lakukan sendiri. Maka dengan demikian, ketika nanti ayahmu kembali, kamu akan berpikir bahwa ibu baru akan lebih baik dari ibu, sehingga kalian akan dapat berhubungan dengan baik, dari hari-harimu akan lebih mudah dilalui. Dalam kotak ini ada uang 30 juta yang diberikan nenek kepada ibu. Sebetulnya ini adalah uang berobat ibu. Namun ibu tidak rela menggunakannya karena ibu tahu kamu akan lebih membutuhkan uang ini nantinya. Ibu tinggalkan untukmu dengan harapan ketika nanti kamu masuk perguruan tinggi dan membutuhkan uang, kamu dapat menggunakannya. Sekarang ibu meminta bantuan ayah untuk menyampaikannya kepadamu. Sejenak setelah selesai membaca surat tersebut, air mata turun membanjiri pipi Diana. Dia sungguh tidak menyangka alasan dari semua sikap buruk yang ibunya tunjukkan padanya. Jika saja dia tahu semua alasan itu, pasti dirinya tak akan bersikap dingin juga pada sang ibu. Dia ingin merawatnya dengan sepenuh hati dan membuatnya bangga. Tapi semua sudah terlambat. Kini Rukayah sudah tenang di sisi Yang Maha Kuasa dan meninggalkan penyesalan mendalam di hati Diana. Dia sangat merasa bersalah dengan sikapnya selama ini. Jangankan membuat bangga, yang ada sehari-hari dia hanya membuat ibunya kerepotan. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa seorang ibu akan selalu mengutamakan anaknya, bagaimanapun kondisi yang dialaminya. Ketika dia harus menahan perhatian dan kasih sayang dalam hatinya, harus berusaha keras untuk memperlihatkan wajah dingin kepada anaknya.
Betapa menderitanya perasaan ibu ketika itu. Namun demi perkembangan anak yang lebih baik dan kehidupan anak yang lebih berbahagia di masa mendatang, ibu rela menerima segala kesedihan itu. Bahkan dia rela membiarkan sang anak salah paham terhadapnya. Mungkin ada yang beranggapan cara Ruqayyah ini keliru karena dia memilih jalan terekstrim. Padahal bisa saja dia mengatakan yang sejujurnya pada anaknya, atau kenapa dia terlalu memanjakan anaknya, yang mana akhirnya Diana tumbuh menjadi anak yang manja dan egois. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang Ruqayyah, mungkin cara ini adalah cara yang paling efektif karena dia hanya memiliki Diana semenjak kepergian suaminya. Jadi tanpa disadari sudah memperlakukan anaknya dengan sangat memanjakannya, yang mana akhirnya anak itu tumbuh menjadi manja dan egois. Dan setelah dia divonis kanker, barulah berpikir bagaimana membuat Diana menjadi lebih mandiri. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi Ruqayyah, apakah akan melakukan hal yang sama dengannya? Atau ada yang punya cara lain? Mungkin bisa share di kolom komentar.